Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan kita dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah mengajarkan kita tentang kebaikan dan tentang keburukan, yang mana dari kebaikan dan keburukan itu menjadikan kita lebih dewasa dalam menjalani kehidupan. Baik, di sini saya Muhammad Syukron Menggu. Saya akan menjelaskan tentang laporan observasi pada lembaga wakaf, yakni pada pembangunan Masjid Al-Multazam di atas tanah wakaf. Di sini tugas laporan observasi ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen lembaga wakaf, yang merupakan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Beni. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari laporan observasi saya. Baik, di sini ada latar belakang. Nah, latar belakangnya adalah Masjid Al-Multazam merupakan salah satu masjid yang dibangun di atas tanah wakaf yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Masjid ini dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh Ibu Hajati Ambuwaru. Masjid ini dibangun pada tahun 2014 sekitar bulan Maret di lingkungan perumahan yang ada di Gang Aldekaf. Saat itu Bapak Haji M. Said Hamid sedang mencari tanah yang bisa dibangun masjid di lingkungan tersebut. Akan tetapi beliau tidak menemukannya, sehingga pada saat itu datang Ibu Hajati Ambuwaru menawarkan tanah miliknya untuk diwakafkan sebagai tanah pembangunan masjid. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum semua masyarakat atau sesuai syariah. Nah, di sini wakaf yang diberikan oleh Ibu Hajati Ambuwaru adalah wakaf yang berupa tanah yang akan dibangun sebuah masjid. Baik, slide selanjutnya ada pembahasan tentang wakif. Nah, wakif adalah orang yang memberikan hak atas harta kekayaannya kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya di sini wakifnya adalah Ibu Hajah Ati Ambuwaru. Selanjutnya ada nazir. Nazir merupakan pengelola harta yang diwakafkan. Nah, nazir di sini dibentuk oleh Bapak Haji M. Said, karena saat itu tanah yang diwakafkan oleh Ibu Hajati Ambuwaru ini dikelola oleh kepanitiaan yang dibentuk dari Bapak Haji M. Said Hamid ini dengan struktur sebagai berikut, yakni selaku pengawas Bapak Haji M. Said Hamid sendiri, dan beliau memberikan amanah kepada Bapak Arsyad Abdul Samad sebagai ketua dari pembangunan Masjid Al-Multazam, dan wakil ketuanya adalah Bapak Musa Ahmad, sekretarisnya adalah Bapak Awat Ibrahim, dan bendaharanya adalah Bapak Ibrahim Ratu. Selanjutnya ada lokasi tanah wakaf dan luas tanah wakaf. Untuk lokasi tanah wakaf ini beralamat di Jalan Gatot Subroto, Gang Aldekaf, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Sedangkan untuk luas tanah wakaf sendiri itu kurang lebih 15 kali 25 meter persegi. Selanjutnya ada legalitas tanah wakaf dan pemanfaatan tanah wakaf. Untuk legalitas tanah wakaf, menurut Bapak Musa Ahmad, legalitas tanah wakaf sudah ada, tetapi beliau belum tahu pasti karena beliau hanya mendengarkan secara lisan tentang pemindahan hak milik tanah kepada pengelola tanah wakaf tersebut.
Kemudian, legalitas tanah ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Haji M. Said Hamid bahwasannya pada saat itu Ibu Hajati Ambuwaru datang menemui beliau dengan membawa akta tanah dan surat pemindahan kuasa atau hak milik kepada beliau. Untuk pemanfaatan tanah wakaf, jadi seluruh tanah wakaf yang seluas 15 kali 20 meter persegi itu tadi, seluruhnya dibangun masjid. Jadi secara tidak langsung bahwasannya tanah wakaf ini merupakan tanah wakaf yang bersifat konsumtif karena hanya dibangun masjid. Baik, untuk slide selanjutnya ada nama masjid dan anggaran pembangunan masjid. Nah, untuk nama masjid, masjid ini diberi nama Al-Multazam seperti yang disebutkan di judul tadi karena masjid ini dibangun di lingkungan yang bukan hanya muslim saja yang tinggal di situ, tetapi ada masyarakat-masyarakat lain yang menganut agama lain seperti Katolik, Kristen, dan lain sebagainya. Nah, untuk anggaran pembangunan masjid, dana awal yang diberikan adalah dana yang berasal dari wakif sendiri, yakni Ibu Hajati Ambuwaru. Beliau memberikan anggaran awal senilai kurang lebih 5 juta yang merupakan bentuk tunai dari harga 100 semen sak. Awalnya itu beliau ingin menyumbangkan 100 semen sak, tetapi karena beliau merasa berat untuk membawanya karena terlalu banyak, sebanyak 100 sak tadi, jadi beliau langsung memberikan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya ada anggaran dari swadaya masyarakat, yakni biasanya itu di Kabupaten Ende itu biasanya kalau akan melakukan atau pembangunan masjid itu biasanya akan diadakan minum air panas. Nah, minum air panas ini merupakan salah satu bentuk swadaya masyarakat dalam pengumpulan anggaran untuk pembangunan masjid. Nah, selanjutnya ada sedekah infak dari lembaga sosial lainnya seperti lembaga-lembaga keuangan seperti BRI, BNI, dan lembaga-lembaga sosial atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, tidak hanya sedekah infak dan swadaya masyarakat, ada juga iuran masyarakat setempat. Jadi kepanitiaan mewajibkan masyarakat setempat atau warga setempat untuk memberikan iuran dalam pembangunan masjid ini. Meskipun tidak ditentukan nominalnya, tetapi wajib untuk memberikan iuran untuk pembangunan Masjid Al-Multazam ini karena masjid ini untuk kita bersama, terkhususnya untuk masyarakat muslim yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya kondisi fisik masjid. Menurut para pengelola pembangunan Masjid Al-Multazam, kondisi fisik masjid saat ini kurang lebih 85% pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi masjid yang saat ini sudah dapat digunakan untuk sholat dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Selanjutnya ada takmir masjid dan remaja masjid. Untuk takmir masjid, menurut Bapak Ibrahim Ratu, karena masjid masih dalam tahap pembangunan, maka takmir masjid juga masih dalam proses pembentukan. Jadi belum ada takmir masjid secara realnya. Jadi masih secara kondisional, belum ada takmir masjid yang secara realnya. Untuk remaja masjid sendiri, remaja masjid ini belum terbentuk secara resmi dan akurat, artinya masih sama halnya dengan takmir masjid, masih secara kondisional. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan baru dibentuklah kepanitiaan yang isinya remaja-remaja yang tinggal di sekitar lingkungan masjid. Selanjutnya ada anggaran pemeliharaan masjid, fasilitas pendukung yang ada di masjid, terus ada kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Multazam, serta tantangan, hambatan, permasalahan, dan kelemahan pada Masjid Al-Multazam. Nah, untuk fasilitas pendukung, menurut Bapak Musa Ahmad, baru-baru ini Masjid Al-Multazam mendapat bantuan fasilitas pendukung berupa kipas angin dari Pertamina yang berjumlah 6 buah. Selain itu, fasilitas pendukung lainnya seperti tempat wudhu, kamar mandi, dan pengarah suara serta alat pemberat itu sudah ada di Masjid Al-Multazam. Nah, selain itu, selain yang disebutkan tadi, sekarang Masjid Al-Multazam juga sudah punya jam digital, jam dinding, itu sudah ada semua. Jam digital yang seperti kita lihat di masjid-masjid pada umumnya,
pada masjid-masjid besar itu yang bergerak sendiri, nah itu sudah punya. Itu sudah dilengkapi dengan jadwal sholat, jadwal azan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Multazam, untuk kegiatan rutin mungkin hanya ibadah sholat 5 waktu dan pengajian yang dilakukan seminggu sekali. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kepengurusan takmir masjid serta remaja masjid, sehingga belum ada program kerja rutin dari Masjid Al-Multazam. Namun terkadang dalam memperingati hari-hari besar Islam, kadang masyarakat setempat membentuk sebuah kepanitiaan yang dilakukan di Masjid Al-Multazam. Jadi seperti itu. Nah, untuk tantangan, hambatan, permasalahan serta kelemahan pada Masjid Al-Multazam itu menurut saya ada 2. Yang pertama adalah pendanaan atau anggaran, dan yang kedua adalah SDM. Nah, karena Masjid Al-Multazam masih dalam tahap pembangunan, maka tantangan dan hambatan yang paling pertama adalah pendanaan atau anggaran pembangunan. Menurut Bapak Ibrahim Ratu selaku bendahara pembangunan Masjid Al-Multazam, pembangunan saat ini tuh sangat memerlukan anggaran untuk kelancaran pembangunan Masjid Al-Multazam. Selain itu, menurut saya, kenapa hambatan pertama tadi adalah pendanaan atau anggaran, itu karena SDM-nya. Karena SDM adalah hambatan kedua yang menjadikan anggaran dan pendanaan itu tersendat. Itu kenapa SDM termasuk salah satu hambatan, karena SDM yang dibentuk ini hanya SDM yang dibentuk dalam kepanitiaan itu hanya meliputi pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan ironisnya semua pengelola itu sudah berumur. Jadi yang bagian pengelola pembangunan masjid ini bukan lagi orang-orang yang istilahnya masih berusia muda atau remaja, tetapi yang sudah berusia yang sudah masuk usia 30 sampai 40 gitu. Jadi kalau menurut saya itu agak kurang efektif atau sangat tidak efektif, karena akan bermasalah terhadap pendanaan itu tadi. Jadi seperti itu menurut saya untuk masalah tantangan, hambatan, serta permasalahan dan kelemahan pada Masjid Al-Multazam. Itu yang paling fatal menurut saya. Yang menurut saya paling fatal adalah SDM dan anggarannya. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat Masjid Al-Multazamnya masih dalam bentuk seperti ini. Ini di luarnya mungkin masih belum selesai, tapi di dalamnya tuh udah bagus. Udah ya sesuai dengan observasi saya tadi. Menurut mereka itu sekitar kurang lebih 85% pembangunan, dan menurut saya sih ya bisa dikatakan seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.